Selamat sore adik-adik. Sore. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, semuanya hebat-hebat datang ke rumah ceria dengan semangat. Siap dengar cerita kakak hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih. Adik-adik, di antara adik-adik di sini siapa kalau misalnya menyiapkan sesuatu suka tergesa-gesa, suka terburu-buru? Saya. Wah, adik-adik tahu tidak? Terburu-buru dan tergesa-gesa itu ternyata tidak baik loh. Kenapa ya? Karena bisa saja ketika kita tergesa-gesa atau kita terburu-buru, ada aja yang terlewatkan atau terlupakan. Seperti misalnya, dulu kakak waktu masih SD seperti kalian, kakak lupa bawa buku matematika. Kenapa? Karena kakak menyusun jadwalnya itu pada pagi hari sebelum berangkat sekolah, bukannya kemarin-kemarin. Nah, sama seperti cerita kita hari ini. Kita dengar bersama-sama ya ceritanya. Dikisahkan di sebuah sekolah, terdapatlah beberapa murid dan seorang guru olahraga yang baik dan menyayangi murid-muridnya. Dan gurunya ini juga terkenal tegas dan disiplin, sehingga murid-muridnya senang dengan dia, senang dengan Pak Guru ini. Nah, sekolah mereka ini akan melakukan lomba lari di luar sekolah. Mewakili sekolahnya mereka itu diambil 3 orang, sehingga mereka melakukan seleksi. Pak Guru ini melakukan seleksi, yaitu 3 orang saja yang terbaik yang akan dipilih untuk mewakili sekolah mereka nantinya. Nah, semua murid-murid pun sudah berkumpul di lapangan. Akhirnya Pak Gurunya mengecek apakah murid-muridnya sudah siap. Selamat pagi anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Siap Pak, kami sudah siap, kami sudah tidak sabar untuk melakukan lomba lari ini. Ayo dong Pak, kita mulai, kata beberapa anak yang lain. Iya Pak, ayo Pak, kata mereka. Baiklah, tenang dulu, siapkan diri kalian terlebih dahulu. Kalian boleh bersiap-siap untuk melakukan seleksi ini. Sebelumnya kalian pemanasan dulu dan siapkan apa yang perlu disiapkan, katanya. Baik Pak, kata mereka. Mereka pun ada yang pemanasan, ada yang mengganti sepatu, mengganti baju, dan sebagainya. Tetapi tidak dengan Rudi, adik-adik, salah satu muridnya. Nah, si Rudi ini mendatangi guru olahraga tersebut. Dia bertanya, Pak, kenapa sih kita harus melakukan pemanasan-pemanasan segala? Yang ada buang-buang waktu aja Pak, katanya. Kenapa nggak langsung lomba lari aja Pak, katanya. Rudi, yang namanya olahraga itu kita harus tetap melakukan pemanasan supaya tubuh kita ini tidak kaget, tidak mengalami cedera, katanya. Ah Pak, yang ada kalau menurut saya, kalau kita melakukan pemanasan tenaga kita habis duluan Pak, ntar larinya malah aduh udah nggak ada tenaga deh. Sepertinya lebih baik kalau tidak melakukan pemanasan Pak, kata si Rudi. Tidak begitu Rudi, katanya, kata si Pak Guru. Pak Guru terus menasehatinya, tapi si Rudi tetap menolak nasihat dari Pak Gurunya, adik-adik. Dan sementara teman-temannya yang lainnya sudah melakukan pemanasan. Nah, teman-teman yang lain pun melakukan pemanasan dipimpin oleh teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, ayo kita melakukan pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita udah siap. Kalian udah siap melakukan seleksi hari ini? Kata si temannya. Ayo, kita harus siap melakukannya, katanya. Dan mereka pun siap untuk mengikuti lomba lari yang akan diseleksi oleh Pak Guru. Kemudian Pak Guru mengecek. Anak-anak, kembali berkumpul. Apakah kalian sudah melakukan pemanasan seperti yang Bapak katakan, katanya. Sudah Pak, kami sudah siap, kata beberapa murid yang lainnya. Akhirnya mereka pun berdiri di garis start tadi. Start adik-adik. Baiklah, kalau kalian sudah siap, kita akan memulai perlombaan lari ini. Sementara si Rudi berpikir seperti ini. Hahaha, aku pasti yang menang. Teman-temanku udah capek duluan, mereka kan udah melakukan pemanasan. Ternyata si Rudi nggak melakukan pemanasan adik-adik. Dikira tenaganya lebih kuat dari teman-teman yang lainnya. Sedangkan Pak Guru sudah memulai aba-aba. Baiklah, dalam hitungan ketiga, kalian akan mulai berlari. 1, 2,
3. Mereka berlari sekencang-kencangnya adik-adik. Mereka mau jadi 3 yang terbaik. Berlari kencang-kencangnya untuk menjadi yang terbaik. Mereka berlari. Bahkan si Rudy yang tidak melakukan pemanasan tadi berada awalnya di depan adik-adik. Tetapi ketika mendekati garis finish, tiba-tiba adik-adik, aduh, kakiku sakit katanya. Dia mengalami kram di kakinya adik-adik. Aduh, kenapa ini? Katanya. Akhirnya otomatis dia tertinggal adik-adik. Sementara teman-temannya yang lain sudah berlari menuju garis finish. Lalu Pak Guru mendatanginya. Rudy, apa yang terjadi denganmu? Katanya. Ini Pak, kaki saya nggak bisa gerak. Sakit Pak. Coba Bapak lihat, kata Pak Gurunya. Wah, ini sih kamu cedera Rudy. Kamu tidak melakukan pemanasan ya katanya. Iya Pak, saya tidak melakukan pemanasan seperti yang Bapak katakan, katanya. Lain kali kamu harus lakukan ya. Baiklah, ayo segera kamu ke UKS, katanya. Dibawa Pak Guru ke UKS untuk mendapatkan pertolongan pertama. Akhirnya si Rudy menyadari adik-adik, dengan begitu dia tidak bisa menjadi 3 yang terbaik tadi. Dia kalah adik-adik. Selain itu, dia juga menyadari bahwa pemanasan itu perlu sebelum melakukan olahraga. Dari situ dia belajar adik-adik bahwa kita tuh tidak bisa terburu-buru. Dia nggak boleh melawan tahap demi tahap, harus mengikutinya. Nah adik-adik, dari cerita ini, dari kisah ini, ada beberapa hal yang mau kakak sampaikan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa buru-buru itu ternyata tidak baik. Karena banyak yang akan terlewatkan. Bisa saja kita ada yang terlupakan, seperti kisah Rudy tadi. Dia tidak mengikuti pemanasan. Sehingga apa yang terjadi? Dia bisa cedera. Apa ya contoh lainnya? Kalau contoh lainnya misalnya adik-adik di kehidupan kalian di dalam sekolah. Misalnya kalau kita ulangan, jangan kita belajarnya itu 1 hari sebelum ujian. Yang ada kita nanti pada saat ujiannya kita ngantuk, kita kebut semalam. Kita harus persiapkan jauh-jauh hari. Itu namanya persiapan, supaya ketika ulangan kita tidak terlalu berpikir keras lagi gitu. Contoh lainnya apalagi? Contoh lainnya misalnya belajar matematika. Kak, belajar matematika sekarang kan ada kalkulator, ada HP. Kan bisa langsung cepat tuh ngitungnya. Kita tidak boleh langsung instan atau cepat menggunakan alat-alat seperti itu. Kita harus tahu dulu bagaimana cara mendapatkan hasil atau jawaban dari matematika tersebut. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Kalau kita pakai kalkulator mungkin saja jawabannya iya betul, tetapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Ntar kalau ditanya lagi sama guru, kita tidak tahu. Dan berikutnya, kita harus dengar-dengaran dan mau dinasehati oleh guru dan orang tua kita, dan juga kakak-kakak di sini, supaya apa yang dinasehati ini bisa berbuah baik kepada kita. Contohnya si Rudy tadi, dia tidak mau dinasehati. Apa yang terjadi? Dia sendiri yang rugi kan? Nah, ketika kita mau menggapai cita-cita kita, ya cita-cita kalian, itu semuanya harus mengalami tahap demi tahap, mengalami prosesnya. Tidak bisa instan cepat langsung lompat-lompat seperti itu. Harus kalau di sekolah ya melalui tahap TK dulu, ya kan? SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Kalau mau kuliah nggak bisa tiba-tiba langsung kerja. Kalau langsung kerja kita beda nanti sama orang yang sekolah. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kalau ada satu proses, ada satu tahapan yang harus diikuti, kita harus ikuti tahapannya dengan baik. Nah, sebagai anak Tuhan juga kita harus mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, ya kan? Kita giat belajar, kita tekun berdoa, Tuhan juga akan berkati kita. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye.